Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal wa harrama al-kufra wa la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum al-ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Iyakul fuqara wa muqaddim wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun iza nazarta sarraka wa iza amarta ata'atka wa iza ghibta anha hafizatka. Teman-teman yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormat pula seluruh rekan-rekan penyuluh agama Islam Kecamatan Babakan Madang. Tak lupa pada seluruh calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, yang alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya ya, sehat lahir batin ya. Dengan kesehatan tersebut, sehat adalah merupakan anugerah Allah, bukan hanya sekedar upaya kita ya. Sehat itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Kesehatan kita bukan karena obat ya. Sehatnya kita bukan karena obat. Obat hanya sebagai wasilah. Enggak setiap obat itu langsung cespleng menyembuhkan. Semuanya atas izin Allah. Dengan obat Allah mengizinkan sehat ya sehat. Ketika dengan obat kemudian orang sakit diobatin, kalau tidak diizin Allah belum tentu sehat. Itu adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan memiliki satu aturan, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Dalam aturan hukum negaranya yang diambil dari kompilasi hukum Islam juga, yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama, hukum fikih syariat agama, itu undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di situ banyak mengatur tentang aturan-aturan tentang pernikahan, ya banyaklah terkait dengan pernikahan dan keluarga, permasalahan ke keluarga. Di situ ada bahas tentang itu. Di antaranya yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu terkait dengan batasan usia pernikahan yang dibolehkan di kita Indonesia, yaitu pada aturan-aturan sebelumnya, aturan tahun 74 mengatur bahwa usia pernikahan itu masih dibolehkan usia 15 tahun masih boleh. Tapi untuk saat ini karena mengikuti aturan undang-undang terbaru, yaitu aturan undang-undang tahun 2019 mengatur tentang usia diperbolehkan yang menikah, yaitu usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya nih? Beneran ini udah cukup? Kalau belum cukup pulang lagi nih. Ya,
ya, itu antaranya. Kemudian yang kedua, bahwa pernikahan itu tadi mengacu pada aturan negara dan aturan hukum Islam. Yang kedua-duanya saling berkaitan dan tidak bertentangan. Terkait dengan pernikahan perlu diyakinkan dan ditekankan pada diri kita bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Sebagaimana kewajiban kita sebagai makhluk hidup di dunia ini adalah tujuannya adalah untuk ibadah mengabdi kepada Allah dalam hal kegiatan apapun. Kegiatan pernikahan, kegiatan berkeluarga, kegiatan bekerja, kegiatan apalagi banyak, semua macam kegiatan kita adalah harus mengandung unsur ibadah. Terlebih lagi dengan pernikahan. Dan pernikahan itu tentunya memiliki satu tujuan. Ya. Pernikahan itu tentunya semuanya ingin memiliki satu tujuan. Apa itu? Tujuan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Mau bahagia akhirat doang apa mau bahagia dunia doang? Dua-duanya. Nah, ini biar tanya biar serempak nih, biar sama nih. Jangan sampai nggak sama ini. Kebahagiaan yang diinginkan itu kebahagiaan dunia doang apa akhiratnya? Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di ujung doa kita kan itu. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tuh. Tentunya tidak seujug-ujug kalau bahasa sini ya. Enggak tiba-tiba kebahagiaan itu bisa diraih tanpa adanya usaha. Dan kebahagiaan itu dapat diraih harus sesuai dengan konsep, bukan konsep pribadi, tapi konsep yang sesuai dengan aturan agama. Konsep pribadi sejauh mana sih akal kemampuan kita untuk menjangkau ke depannya, untuk menjangkau saya itu akan bahagia karena begini dengan konsep sendiri, nggak akan bisa. Sejauh mana sih kekuatan alam pikiran kita untuk menjangkau kebahagiaan kita akan bahagia di masa yang akan datang. Nggak akan bisa kalau tidak dengan menggunakan konsep agama. Harus dilalui dulu konsep agamanya, prosesnya. Ya, tanpa melalui konsep agama nonsen, ya, hanya konsep doang, ya. Kebahagiaan akan bisa diraih, kebahagiaan dunia dan akhirat akan diraih dengan konsep agama. Artinya pernikahan itu harus dijalankan sesuai dengan konsep agama, dan memang dikatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah, harus sesuai dengan konsep ibadah. Jangan sampai pernikahan ibadah tapi konsepnya tidak sesuai dengan aturan ibadah. Nah, pertama dalam pernikahan itu harus diniatkan ketika kita ingin mencapai suatu kebahagiaan batin, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pernikahan itu harus kita jalani sesuai dengan konsep agama. Satu, niat nikahnya itu niat karena Allah, niat ibadah. Tujuan yang lainnya jadikan nomor sekian kan, Bu. Tujuan yang lainnya jadikan nomor sekian, jangan dijadikan niat yang utama. Bahwa nikah niatkan karena Allah, karena memang itu adalah suatu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Insya Allah ketika kita patuh taat pada agama, pada aturan konsep agama, insya Allah kita enggak akan terjerumus. Ya. Lantajil abal kitab Allah sunnah Rasulullah. Ya. Taraktu fikum amrayni lantajil abal kitab Allah sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW mewariskan kepada kita, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Al-Quran dan hadis Rasulullah, ketika kita berpegang teguh pada sumber tersebut, pada pedoman tersebut, lan tadillu abada, tidak akan tersesat. Kalau orang nggak tersesat berarti orang itu bahagia, atau orang itu selamat. Mau selamat mau nggak selamat? Mau selamat. Makanya ikuti. Nah, mengikuti sana itu bukan berarti nggak ada tantangan. Semuanya perlu kesabaran dan perjuangan. Nggak bedanya minum obat. Nggak bedanya kita lagi sakit minum obat. Obat itu pahit atau manis? Pahit. Berpahit-pahit dulu baru akan mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan. Nggak manis dulu. Pahit dulu kita jalanin, baru akan kerasa nantinya. Ya, akan kerasa hasil perjuangan kita. Tuh. Niatkan ya, baik laki-laki, calon mempelai laki-laki maupun perempuan, niatkan nikahnya itu niat karena Allah. Karena apa? Di situ ada dalam hadis Rasulullah SAW, man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Siapa orang yang menikah ini berarti calonnya. Kemudian dan yang menikahkan, siapa yang menikahkan? Menikahkan kita siapa? Hah? Orang tua apa nih? Orang tua angkat, kandung. Orang tua kandung yang sah. Orang tua kandung yang sah itu disebut wali. Yang menikahkan. Siapa orang yang menikah dan yang menikahkannya lillahi, punya niat, semuanya niat karena Allah, faqad istahaqqa wilayat Allah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Artinya ketika sekarang misalkan masih proses mau menikah, kerjaan kontraknya udah habis, dagangan atau usaha-usaha yang lain lah sedang pedang menipis, insya Allah ketika kita niat nikahnya niat karena Allah, insya Allah kedepannya akan diberikan kemudahan dalam usaha. Amin ya rabbal alamin. Tuh kayak gitu ya. Faqad istahaqqa wilayatullah. Tuh, itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa nikah itu adalah sebagai pintu gerbangnya untuk menjadi seorang yang akan menjadi panutan. Ya, nikah itu adalah pintu gerbang seseorang untuk menjadi panutan. Artinya menjadi calon bapak dan menjadi calon ibu. Kira-kira ketika kita punya anak, punya keturunan, akan memberikan tiruan ke siapa? Anak kita akan memberikan tiruan ke kita apa ke orang lain? Ke orang tuanya apa ke orang lain? Apa ke artis, apa ke apalah gitu yang kita anggap orang hebat gitu. Pertama yang anak itu yang harus kita berikan tiruan, contoh ke kita, ke orang lain. Kita. Siap mau jadi contoh? Hah? Jangan cuma senyum doang. siap ogah-ogahan, jangan kayak gitu. Ketika kita sudah mengultimatum diri kita bahwa kita mau nikah, kita harus siap. Siap ya? Tuh. Nah, tinggal masalahnya apa yang bisa dicontoh dari anak nanti kalau kita nanti. Dari sisi apanya? Dari sisi apanya ketika kita nanti menjadi contoh figur dari anak, dari seorang anak kepada anak-anak kita. Menjadi seorang ibu yang baik. Terus suami? Hah? Berlaku soleh. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, menginginkan anak yang soleh-solehah, bisa berbakti pada orang tuanya, bisa berbakti pada ibu bapaknya, bisa berbakti pada bangsa dan negara, pada agama. Tentunya harus dirintis dari siapa? Dari anak, dari kita. Dari kita. Berarti yang memulai ini siapa?
Nah, lo yang harus mulainya siapa? Diri kita apa anak? Dari diri kita. Siap ini kira-kira semua? Siap berarti ya? Berarti siap. Harus siap, mau nggak mau harus siap. Mana? Ya, selamat datang para kawan kita. Saya Ramadan. tak biasa aja ya. Itu berarti yang harus memulainya diri kita untuk menunjukkan kesolehan kita kepada anak, kesolehan kita kepada anak. Berarti harus dari sekarang. Bagaimana sih soleh-solehatnya seorang bapak dan ibu, gimana sih? Pertama, nah sekarang ini mulai saat ini kesolehan seseorang itu ya bisa dijalankan dengan taat menjalani kewajiban dan meninggalkan larangan Allah. Sekarang kewajibannya seorang muslim, maaf saya berdiri. Kewajiban seorang muslim apa? Hah? Ibadah, menjalani rukun Islam yang 5. 1 sahadat, 2 3 4 puasa 5 pergi haji bila mampu. Pertama syahadat udah. Kemudian sholat. Ini bertanya pada diri sendiri, bagaimana sholat kita? Yang 5 waktunya full enggak? Belum belum. Nah itu dia. Sedangkan kita punya harapan besar nanti ketika anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, bisa bisa menggantikan orang tuanya, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa membentuk itu ketika contohnya aja begini? Mau sholat masih berentang-berentang, bahasanya sih masih belum beraturan, sering menyakiti orang lain, bahasanya sering orang lain, atau perilaku masih tangkrang tongkrong yang gak manfaat. Berarti mulai saat ini harus sudah dirubah. Siap nih? Ya, harus ada yang berubah. Harus ada yang sholat yang 5 waktunya. 5 waktunya lengkapi, ya, lengkapi 5 waktu. Kemudian tambah lagi kalau sudah terbiasa yang 5 waktunya lengkap, tambah lagi dengan sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah. Siap nih kira-kira? Kemudian tambah lagi, disempurnakan lagi sholatnya itu dengan cara berjamaah. Bagi laki-laki khususnya berjamaah, perempuan tidak wajib. Laki-laki ya di dibenahi dikit-dikit ya, segala kekurangan kita, bentuk ketaatan kepada Allah yang kurang-kurang tambahin. Kemudian bacaan sholatnya yang masih belum beres, bacaan Al-Quran yang masih belum benar, hubungi guru kita yang dulu pernah ngajarin ngaji. Hubungi lagi guru kita yang dulu pernah ngajarin ngaji. Sekalian soal minta doa, saya mau nikah tanggal sekian, mohon doanya. Jangan lupa sambil ngamplop ya sama guru kudu baik, biar bisa dapat doa. Doa itu masya Allah berharga apalagi ketika kita sudah meninggalkan dunia, atau kita ya masih di dunia pun sangat berharga doa itu, karena akan muncul keberkahan ya. Dengan doa itu akan muncul berbagai keberkahan buat kita ya. Sekarang berkah itu jangan dianggap enteng ya. Berkah itu jangan dianggap enteng, sesuatu yang berharga buat kita. Bagaimana bedanya berkah dan tidak berkah? Bedanya berkah dan tidak berkah, bedanya apa? Berkah dan tidak berkah, bedanya apa? Contoh, ada dua orang muda, kedua-duanya dalam keadaan sehat, kemudian sakitnya enggak berat, cuma meriang ya, merindukan kasih
Cuma meriang. Dikasihlah dua anak muda ini cuma meriang ya, cuma meriang. Tahu meriang sih? Meriang tahu? Demam, panas tiris ya, panas dingin gitu ya. Enggak sekira, cuma dibeliin obat dari warung. Obat apa sih? Mixagrip. Mixagrip. Berarti meriang mau mixagripnya. Benar, langganan berarti itu. Pakai mixagrip ya, mixagrip. Saudara mixagrip kita saudara? 1.000. Masya Allah. Cuma 1.000. Dua-duanya diberikan obat yang sama, saya bukan iklan ya ternyata. Karena ini ada yang ngomong mixagrip. Kedua-duanya diberikan mixagrip. Yang satu sembuh, udah kerja lagi, aktivitas olahraga dan sebagainya kerja. Yang satu lagi masih berlanjut sakit itu sampai ke rumah sakit, sampai menghabiskan miliaran dolar. Sampai habis ratusan juta sampai miliaran. Yang berkah mana? Yang sembuh dengan itu. Bedanya berkah dan tidak. Paham nggak? Kita jangan silau dengan orang punya uang miliar segala macam, punya mobil berderet, harta ambalaya, bahasa sini ambalaya, ambalaya, balataknya, balatak nggak udah inilah segala macam tercukupi. Belum tentu orang itu kita anggap berkah selagi dia tidak menyalurkan hartanya itu di jalan Allah. Sejadi orang itu ya belum tentu hidupnya dalam keadaan kita cari berkahnya aja. Kita minta kecukupan dari Allah. Ketika pengen mobil beli ya. Jangan tuh, itu namanya berkah. Dikit dengan usaha apa itu tadi? Berusaha untuk taat kepada Allah, menjalani semua aturan Allah. Tuh. Mau isi? Saya itu aja nutup paling nggak lama. Oh, gitu. 2 menit lagi. Tuh, kemudian sebagai tadi rukun nikah udah ada dikasih tahu rukun nikah. Nikah yang ini ya. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Ya, nikah itu ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Syarat sah sholat apa? Suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara wudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi besar. Kemudian nikah juga sama, ada syarat, ada rukun, cuma beda syaratnya. Satu syarat nikah itu pertama harus dalam keadaan agama Islam yang bagaimana? Yang tadi tuh yang berusaha untuk melengkapi sholat lima waktunya dan sebagainya. Tuh, kemudian kedua balik ya, balik. Ini udah balik semua belum ya? Kelewat. Udah kelewat. Kan itu belum balik nih, belum balik nggak jadi ini kan. Iya, di apa namanya? Gitu. Kedua balik. Nah, balik juga harus tahu ilmunya. Balik bagi laki-laki dan perempuan itu batasan maksimalnya adalah 15 sanatan. Tamamu 15 sanatan. Sempurna 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terkadang perempuan juga beda-beda baliknya ya. Itu dicirikan, ditandai dengan menstruasi. Bagi perempuan itu menunjukkan bahwa dia sudah masuk akhir balik. Paling muda berapa tahun perempuan? 9 tahun ya, 9 tahun. Itu apa namanya, usia menstruasi. Berarti ketika dia 9 tahun udah menstruasi, berarti dia di situ sudah memiliki satu kewajiban
yang nggak boleh ditinggalkan. Artinya sudah masuk ke kategori orang yang mukallaf, orang yang sudah wajib melaksanakan hukum Allah, yang wajibnya harus dijalankan, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Itu adalah orang yang mukallaf dengan tanda menstruasi bagi perempuan. Nah, terkadang perlu tahu juga di dalam fikih, baik itu pengajian-pengajian di Majelis Taklim, itu sangat banyak dibahas tentang menstruasi, ya. Berapa lama menstruasi? Paling lama berapa? Paling sedikit berapa? Paling lama berapa hari? Ada lagi? Hah? Paling lama beberapa hari, harus tahu. Laki-laki juga harus tahu, ya. Udah tahu. Paling sedikit berapa hari? Paling sedikit berapa lama? Hah? 24 jam. Ada lagi? Iya, itu sehari itu, ya 24 jam. Iya. Ada lagi? Paling sedikit ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, makanya ini ada ilmu di dalam fikih, pengajian-pengajian, ya. Hal-hal yang kayak gitu dibahas itu. Paling nih saya kasih tahu, di dalam fikih itu dibahas hal-hal seperti itu. Paling sedikitnya menstruasi perempuan adalah 1 tetes. Kalau kita nggak bisa ngebedain, aja. Iya, siap. Bisa mana darah menstruasi, mana darah penyakit. Yaitu perempuan lah yang bisa ngebedain, ya kan? Ya. Jadi jangan sampai calon istri ini harus jujur pada suami, ya, harus jujur dan jujur pada Allah. Ketika keluar darah setetes, oh ini darah men. Kemudian sejam kemudian nggak keluar lagi, mandi dulu, langsung laksanakan sholat sebagai kewajiban kita. Itu harus jujur, ya, jujur pada pribadi artinya jujur pada Allah. Jangan sampai saya lagi men, tadi keluar men, keluar darah misalkan, dan nggak sholat, padahal udah nggak keluar lagi. Insya Allah ketika jujur pada pribadi, jujur pada Allah, insya Allah selamat. Insya Allah selamat dunia. Itu ya paling lama 15 hari. Well, ketika menstruasinya lebih dari 15 hari namanya darah penyakit, dan itu mah harus segera dibawa ke ya, harus dibawa ke rumah sakit, dikonsultasikan, dan kewajiban sholat sudah mulai berjalan ketika sudah lebih dari 15 hari. Paham ya? Ini saja sedikit, semoga bermanfaat. Dan kurang-kurangnya banyak banget ini yang perlu saya sampaikan, ya. Di rumah mungkin udah di lingkungan rumah banyak Majelis Taklim, ibu-ibu ngaji, jangan segan-segan, jangan gengsi-gengsi, saya masih muda masa gabung sama ini. Jangan ada gengsi-gengsian. Yang penting saya dapat ilmu dan keberkahan. Laki-laki juga sama, jangan merasa gengsi, saya udah punya jabatan, dan masa ngajak yang bernama orang-orang awam yang nggak punya jabatan apa-apa, jangan kayak gitu. Belum tentu kita bisa punya ilmu yang ada jadi bahas dalam pengaji. Ya, selamatkan diri kita dengan merendahkan ego kita, ya. Selamatkan diri kita dengan merendahkan ego kita. Ketika orang egonya tinggi, nggak akan dapet, ya. Air itu nggak akan menempati pada posisi yang tinggi. Ilmu, ya, ilmu itu ibarat air. Ketika pada posisi tinggi, air itu nggak akan bisa naik ke atas. Harus kita berada di posisi yang rendah dulu. Salah. Saja mungkin ya. Saya sampaikan sekian dari kami, dan insya Allah akan dilanjutkan ada informasi dari Bapak dari kami. Sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Jalaluddin saya mohon maaf tak salah, ini SAG itu MA nya belum pasang, belum. MA Insyaallah.
atas waktu dan kesempatan, juga wejangan untuk kita semua. Kalau beliau ibaratnya air sumur, kalau semakin digali itu sumur, wah semakin ilmunya insya Allah tidak akan habis. Saya sebentar saja ya, paling 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Alhamdulillah wa syukronillah, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Jalal, juga yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih teman-teman bimbingan calon pengantin pada hari ini Kamis tanggal 27 Juni 2024 yang telah hadir mengikuti bimbingan calon pengantin ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ada beberapa, harusnya mas saya mau ngomong 17 poin nih, tapi karena waktunya terbatas ya disingkat jadi 2 poin lah. Poin pertama tadi pencocokan data ulang, mudah-mudahan sudah maksimal ya, terutama wali dan saksi yang agak suka kejadian, mohon maaf izin Pak Ustadz, saksinya yang dilampirkan Bapak A yang pada saat akad nikah diganti B. Nah itu sedangkan saksi Bapak A itu sudah kita input di sistem bahwa saksi akad nikah yang akan menjadi saksi utama akad nikah kita Bapak A. Makanya kalau memang ada perubahan saksi segera dilaporkan ke operator kami. Nah itu Pak Taufik boleh, atau WA itu terkait administrasi mas kawin gimana Pak. Kalau mas kawin tadi juga Mbak Ananda tercatatnya tadi di laporan 10 gram. Kalau misalkan ternyata besok 20 atau 30 kilo, banyak banget ya. 20 atau 30 gram apa-apa. Tapi yang jangan sampai kenyataannya kurang dari 10 gram. Ternyata cuma ada 8 gram. Jadi bukan dibayar tunai itu, dibayar tapi mudah-mudahan sih karena ada selisih itu lebih baik nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan pas, karena kalau yang pas tuh enak ya apa gimana. Saya tadi harusnya di awal untuk membuka, tapi saya tadi ada teman yaitu wali hakim, makanya saya tidak bisa digantikan ke petugas yang lain. Nah ini tadi pencocokan data ulang, termasuk wali nikah juga. Kalau misalkan di sini malu menyampaikan wali nikah, karena tadi pun saya, masa saya sebut dari mana, ternyata ada nih. Ya sudah, mungkin waktu saya terbatas. Pokoknya intinya pencocokan data ulang dan wali nikah harus terbuka ya, karena tadi Ustadz belum selesai juga tuh syarat rukun nikah tuh wali. Kalau ayah sambung, ayah tiri, berhak nggak dia menjadi wali nikah? Tapi di ijazah akte kelahiran pengantar desanya bahwa ayah sambung itu adalah ayah kandung, gimana? Secara administrasi lolos itu ya. Tapi kan pernikahan gak hanya hukum negara, di situ ada hukum agama, harus seiring jalan itu terkait wanita. Alhamdulillah kita belajar, mungkin hanya itu saja yang dapat saya atau kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Dengan membaca hamdalah bersama-sama, marilah kita tutup acara ini. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu ya. Tadi sudah disampaikan belum Instagramnya? Kau akan ada official. Bantu itu ya, di like biar pada semangat kerjanya nih. Yuk, bentar ya. Kita foto dulu ya. Sebelum pulang gitu. Jadi depan ya.